Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Nurul Sabah, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas, yaitu salah satu materi dari mata kuliah ekonometrika. Apa sih uji multikolonialitas itu? Multikolonialitas itu merupakan hubungan linear, variabel independen di dalam regresi berganda. Ditujukan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal ialah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan 0. Multikolonialitas itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch tahun 1934. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolonialitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti, perfect or exact, di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Apa maksud dari kuantitatif gejala sosial lalu angket? Itu merupakan kuesioner atau variabel yang diperoleh harus terlebih dahulu dilakukan pengujian pada sisi multikolonialitas sebelum kuesioner digunakan untuk menghimpun data penelitian. Jika sebuah penelitian tidak mampu terbebas dari masalah uji multikolonialitas, maka model regresi yang telah diujikan tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk sebuah penelitian. Lalu selanjutnya ada dampak multikolonialitas. Yang pertama, terjadinya koefisien yang tidak stabil. Nah, multikolonialitas ini dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Hal ini karena variabel-variabel tersebut saling berkorelasi dan sulit untuk menentukan kontribusi. Yang kedua, ada kesulitan dalam interpretasi. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis yang tidak akurat. Nah, multikolonialitas ini dapat menghasilkan estimasi koefisien yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat. Lalu, yang keempat ada penurunan presisi prediksi, yaitu prediksi model regresi. Variabilitas dalam variabel dependen mungkin tidak dapat dijelaskan secara efisien oleh variabel independen karena adanya ketergantungan di antara variabel tersebut. Yang ketiga ada yang namanya pertama matriks korelasi. Yang kedua ada variance inflation factor. Yang ketiga ada tolerance. Tolerance ini adalah kebalikan dari variance inflation factor. Yang keempat ada condition index. Lalu slide yang keempat, bagaimana cara menanggulangi atau solusi dari multikolonialitas. Yang pertama ada menambahkan data baru, lalu menggabungkan data cross section dan time series. Yang ketiga menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas. Yang keempat ini estimasi regresi ridge, yaitu teknik regresi yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolonialitas dalam model regresi dengan menambahkan pembatasan atau penalti pada jumlah total kuadrat. Yang kelima, gunakan model dengan variabel independen yang punya korelasi tinggi hanya untuk prediksi. Yang keenam, melakukan transformasi data menjadi logaritma natural atau LN dan bentuk first difference. Yang ketujuh, melakukan outlier terhadap data ekstrim. Dari hasil contoh pengaplikasian dalam SPSS, di sini
sudah terlihat outputnya, bisa dilihat bahwa nilai R-square-nya adalah tinggi, yaitu 0,936, dan adjusted R-square-nya adalah 0,875, dan nilai T-nya signifikan, sehingga tidak terjadi yang namanya gejala multikolineritas, jadi datanya aman. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.